Oke ya. Ya, silakan Zuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuryasari dengan NIM A2210040. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang Masjid Raya Al-Masyhur yang dibangun dari tahun 1957 sampai saat ini. Mata kuliah Arsitektur Islam dengan yang dosen pengampu Muhammad Zakaria Umar STMT. Lanjut, Pak. Faktor-faktor non-fisik. Yang pertama ada sejarah, geografi, geologi, iklim, religi, sosial, politik dan pemerintahan, dan ekonomi. Lanjut, Pak. Sejarah. Masjid Raya Al-Masyhur terletak di Jalan Laki Dende, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Masjid ini dibangun pada tahun 1957, sewaktu masih jadi Kabupaten Kendari, sebelum Masjid Raya Al-Kausar dibangun. Maka masjid inilah yang diklaim sebagai Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tenggara. Lanjut, Pak. Kedua, geografi. Batas-batas wilayah secara geografis sebagai berikut. Batas utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe. Timur berbatasan dengan Konawe Kepulauan. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan. Barat berbatasan dengan Kabupaten Konawe dan Kolaka. Lanjut, Pak. Geologi. Di sini jenis tanahnya adalah potsolik. Potsolik merupakan segolongan tanah yang mengalami perkembangan profil dengan batas horizon yang jelas, berwarna merah hingga kuning dengan kedalaman 1 hingga 2 meter. Lanjut, Pak. 4. Iklim beriklim tropis lembab. Iklim tropis lembab sendiri dicirikan oleh berbagai karakteristik, yakni kelembapan udara relatif yang tinggi, sekitar 18 sampai 35 derajat Celcius, intensitas radiasi matahari yang tinggi, serta intensitas curah hujan yang tinggi juga. Lanjut, Pak. Religi. Mayoritas penduduk di sekitar wilayah Masjid Al-Masyhur beragama Islam dan Kristen, tetapi lebih dominan agama Islam. Lanjut, Pak. Sosial. Masyarakat Kota Kendari terbagi menjadi 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama, Anakia, golongan bangsawan. Sebagaimana di lain-lain kerajaan, kerajaan Laiwi juga mengenal adanya golongan bangsawan yang disebut Anakia. Dari golongan inilah diangkat raja, anggota dewan kerajaan, dan kepala-kepala tobu. Golongan ini bersumber dari raja-raja Mokole, Konawe yang dahulu. Yang kedua, ada Tono Dadio, golongan menengah. Golongan menengah yaitu pelaksana dalam kegiatan perdagangan adalah mereka yang berperan sebagai penghubung, pengumpul barang dagangan, pengawas, pengecer, mandor. Dalam kelompok ini dapat pula dimasukkan para produser yang terdiri dari nelayan, petani, dan pencari hasil lautan dan hutan. Yang ketiga, Ata, Andalo, dan Gata. Dalam masyarakat tradisional, golongan bawah ini ditempati oleh golongan budak, dan setiap kelompok etnis dalam pelapisan sosial tradisional mengenal adanya golongan budak dalam masyarakatnya. Lanjut, Pak. Politik dan pemerintahan. Wali kota administratif yang pernah memerintah di Kabupaten Kendari sebagai berikut. Yang pertama, Mansur Pamandeng dari tahun 1978 sampai 1979. Yang kedua, Muhammad Antero Hamra dari tahun 1980 sampai 1985. Yang ketiga, Anas Bunggasi dari tahun 1985 sampai 1987. Dan yang keempat,
Salehi Sabora dari tahun 1993 sampai 1995. Lanjut, Pak. Ekonomi. Mata pencarian penduduk kota Kendari di era itu adalah pegawai, pedagang, petani, peternak, pencari hasil hutan, dan buruh. Lanjut, Pak. Faktor-faktor fisik. Yang pertama, lokasi dan tapak. Dua, denah. Tiga, tampak. Empat, potongan. Lima, elemen terbaik. Enam, toko arsitek. Tujuh, contoh bangunan yang mewakili. 8, aplikasi kekinian yang relevan. Lanjut, Pak. Lokasi dan tapak dari Masjid Raya Al-Masyhur dapat dilihat pada gambar di slide. Lanjut, Pak. Dijelaskan apa ada apa ini? Kita nggak ngerti apa yang kamu pikir. Penjelasannya ada di bawah, Pak. Jadi lokasi masjid ini terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Dia dekat dengan Pelabuhan Nusantara dan dekat dengan Jembatan Baru, Pak. Lanjut, Pak. Denah. Dapat dilihat dari sketsa denah yang ada di sini. Memiliki 4 pintu utama untuk pengunjung masjid atau yang mau beribadah di masjid. Dan masjid ini mempunyai selasar atau serambi tapi tidak mengelilingi masjid, Pak. Dan memiliki 7 kolom utama yang cukup besar, Pak. Lanjut, Pak. Denah masjid berbentuk kotak sederhana dengan panjang 33 meter dan lebar 30 meter. Luas masjid sekitar 990 meter persegi. Bangunan utama masjid mempunyai tinggi sekitar 12 meter. Lanjut. Tampak, lanjut, Pak. Dapat dilihat dari gambar ini dari arah tampak barat laut masjid. Lanjut, Pak. Maksudnya Bapak ada apa di situ dari sudut pandang arsitekturnya? Kayak tidak perlu banyak. Informasinya apa yang bisa kamu berikan ke kita? Misalnya ada menara, ada kubahnya. Coba informasi apa yang bisa kamu berikan ke kita terkait Ah, arsitekturnya? iya, Pak. Kalau dari arah tampak barat laut, kita bisa melihat ada menara masjid dan bangunan masjid, ada gerbang masjid yang merupakan pintu ke arah bangunan masjidnya, ada kubahnya juga, Pak. Itu saja, Pak. Lanjut, Pak. Dari tampak timur, kita dapat melihat bentuk masjidnya dengan jelas dan 2 menara. Lanjut, Pak. Dari tampak utara kita bisa melihat bangunan masjidnya kubah dan 1 menaranya, Pak. Lanjut, Pak.
Dari tampak selatan untuk bangunan masjidnya tidak terlalu kelihatan karena dari hutan-hutan di foto, Pak. Nah, yang kelihatan cuma lantai 2 dengan kubah masjidnya. Terus jendelanya gimana? Jendelanya juga kelihatan, Pak. Ini jendelanya bisa kamu ceritakan gimana? Ini atap tritisan plat betonnya ini kan bisa kamu ceritakan. Dari masjid ini tidak menggunakan atap seperti masjid-masjid pada umumnya yang mempunyai lapisan-lapisan atap, menggunakan seng dan rangka atap, tapi dia di sini menggunakan plat beton, Pak, untuk atapnya dan Ya, kubah. bagus. Yang kayak gitu informasi-informasi begitu yang bisa kamu Oh, iya, Pak. berikan ke kita. Selanjutnya di sini kita dapat melihat atap masjidnya yang terbuat dari plat beton dan kubah masjid, Pak. Lanjut, Pak. Selanjutnya badan masjid. Di sini terdapat bagian badan masjid yang dapat kita lihat ada tembok, jendela-jendela, dan pintu masjidnya, Pak. Dan ada juga kaki masjid yang merupakan lantainya, Pak, yang yang terdiri dari tegel keramik, Pak. Lanjut, Pak. Potongan. Masjid Raya Al-Masyhur dibagi 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan kepala masjid. Bagian kaki berupa lantai dari tegel keramik, bagian tubuh masjid berupa dinding yang dihiasi ornamen dan kaligrafi, bagian kepala masjid berupa kubah. Lanjut, Pak. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini ada kepala, badan, dan kaki. Dari kepala masjid terdapat kubah atau atap masjidnya juga, atau ciri khas dari masjid itu sendiri, Pak, kubah. Dan bagian badan masjid terdapat tembok masjid dan kolom-kolom yang besar, Pak. Kaki masjid yaitu lantai dari masjidnya, Pak. Lanjut, Pak. Ornamen. Lanjut, Pak. Di sini ada ornamen Asmaul Husna. Ini diambil dari dalam masjid, tepatnya di bawah kubahnya, Pak. Di balik kubahnya, bagian dalam. Ornamen Asmaul Husna. Kaligrafi Asmaul Husna merupakan ornamen yang sering digunakan untuk menghias masjid. Penggunaan kaligrafi Asmaul Husna sebagai hiasan di tempat beribadah umat muslim menjadi bentuk pengingat 99 nama Allah yang mewakili sifat-sifat Allah yang agung. Lanjut, Pak. Ornamen geometris Islami. Ornamen geometris Islami populer dalam dunia seni ornamen Islam dan sering dipakai untuk mendekorasi berbagai media, seperti dinding, lantai, langit-langit, vas bunga, dan beberapa elemen yang ada di dalam sebuah masjid. Ornamen masjid geometris saat ini sudah mulai menjamur di berbagai daerah di Indonesia. Pola-pola geometris yang digunakan umumnya diadopsi dari seni ornamen Zellige, Maroko, yang berbentuk lingkaran, segitiga, persegi, dan segi enam. Kolaborasi bentuk dan pola geometris ini mampu menghasilkan visual yang indah dan khas. Sudah, Pak. Elemen terbaik.
bentuk atap, menara, tiang atau kolom, Pak. Lanjut. Dari gambar ini kita bisa lihat ada kubah dan menaranya. Yang kubahnya terbuat dari beton dan menaranya juga terbuat dari bata, mempunyai jendela juga, dan ada juga seperti kubah di atasnya. Lanjut, Pak. Pada gambar ini bisa kita lihat tiang atau kolom dari dalam masjid yang sangat besar yang untuk menopang plat atap di atasnya, Pak. Lanjut, Pak. Toko arsitek tidak ada, Pak. Saya tidak dapat. Lanjut, Pak. Contoh bangunan yang mewakili Masjid Babu Salam. Masjid ini dibangun pada era yang sama dengan Masjid Raya Al-Mansur. Masjid Babu Salam kini telah berusia sekitar 70 tahun. Masjid ini terletak di Jalan Beringin, Kelurahan Kendari Cadi, Kecamatan Kendari. Jadi letaknya masjid ini tidak jauh dari Masjid Al-Mansur, Pak. Lanjut, Pak. Aplikasi kekinian. Masjid Agung Al-Kausar terletak di Jalan Dr. Andus Haji Abdullah Silondai, Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Apanya yang sama Untuk menurutmu? ini, Pak, ada menara dengan bentuk kubahnya, Pak. Dengan bentuk masjidnya kotak-kotak, Pak. Dengan bentuk-bentuk jendela dengan pintunya mungkin, Pak. Ada seperti segitiga-segitiga di atasnya. Tidak tidak menggunakan atap seng, Pak. Pakai plat beton. Itu aja, Pak. Kalau kita sudah menjelaskan, bilang lanjut, biar Bapak lanjut. Lanjut, Pak. Di sini terdapat Masjid Al-Alam yang terletak di Jalan Kuburanda Lolalara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini juga bentuknya mirip-mirip, Pak. Mempunyai menara, memakai kubah, tidak menggunakan atap seng, dan bentuk masjidnya kotak-kotak, Pak. Lanjut, Pak. Dan yang terakhir ada Masjid Raudatul Jannah yang terletak di Jalan Made Sabara Korumba, Kecamatan Mendonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Masjid ini juga memiliki hampir-hampir sama, Pak, menggunakan kubah, kayaknya tidak menggunakan seng juga, Pak, dan kotak-kotak, tapi mungkin tiada menaranya, Pak. Itu saja, Pak. Ini dari daftar pustakanya, sumber dari materi-materi di atas. Sekian dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Zuri, Ya, Pak. eh, Bapak itu senang sekali ya kamu ambil topik final ini ya. Ya, Bapak senang sekali ya. Jadi sebenarnya eh, topik kamu ini baru sekali ya. Maksudnya untuk Bapak mengampu mata kuliah arsitektur Islam ini
yang ambil topik, mahasiswa-mahasiswa lain yang ambil topik ini ya cuman kamu. Menurut Bapak, kamu jeli, kamu bagus sekali ya. Bapak senang sekali kamu ambil judul ini. Ya, Iya Pak, terima kasih Pak. karena ini final, Bapak ada sedikit mau diskusikan ya. Ini bukan pertanyaan ya, tapi kita diskusi aja ya, Zuria. Ya, Iya Pak. Zuri, eh, waktu Anda observasi kemarin itu di masjid ini, apa hal-hal menarik yang Zuhri temukan pada saat observasi terkait arsitekturnya? Ada nggak yang menarik yang bisa kamu bagi ke Bapak? Kalau dari segi arsitekturnya mungkin Pak, Hah? masjidnya dari bentuknya simple, sederhana Pak. Kayak seperti desain-desain kayak modern Pak, kotak-kotak, tapi besar masjidnya. Masjidnya megah ya di dalam ya. Iya Pak. Terus apalagi yang ketika kamu observasi hal-hal yang menarik terkait arsitektur? Ini Pak ada ornamen-ornamennya Pak, dengan itu interiornya tadi Pak, di dalam. Ya oke. Terus Bapak mau tanya lagi, ketika kamu observasi di dalam di bangunan masjid ini, menurutmu, menurutnya Zuri kategori tua dalam bentuk arsitektur masjid ini yang mana menurutmu? Ketika kamu observasi, ternyata ini toh yang tua ini. Sehingga sehingga saya mengambil judul tugas masjid ini masjid tua gitu. Apanya menurutmu yang tua? Kalau yang saya lihat sekarang Pak, mungkin karena sudah banyak renovasi, jadi saya lihat kalau di dalamnya kayak baru semua Pak. Nggak ada nggak yang menurutmu yang tua? Kayaknya Bapak lihat ini menaranya ya, Zuri. Menurutmu Oh gimana? iya Pak, untuk kalau kalau dari luar menaranya Pak, tapi kalau di dalamnya sudah seperti kayak baru semua Pak. Iya, itu maksudnya Bapak kategori tua itu. Kayaknya ini ya, menaranya ini ya. Iya Pak. Mana ya tadi ya? Tunggu ya, Bapak cari. Ini ya, kayaknya kategori tua ya. Kayaknya, soalnya ada dua menara ya. Iya Pak, dua. Ini nih, ini kan ada dua menara, Bapak lihat ya. Ini ya, yang baru yang Iya mana, Pak. Zuri? Menurutmu, yang lama yang mana? Sama-sama Pak, karena kayaknya dua-duanya sudah tidak dipakai Pak, karena sudah ditutup Oh, seng. terus yang satunya sana di sebelah sana itu, yang paling sana. Sama juga Pak. Hmm, jadi menurut Bapak ini yang tua, kalau menurutmu gimana? Iya Pak, kurang lebih kayaknya menaranya juga Pak. Terus ini Dengan masih di, ya model gimana? dari Gimana? luarnya juga Pak, karena yang kurang Hmm, terawat. bukan kurang terawat kali ya, karena memang sudah tua kali ya, atau Iya gimana Pak. ya? Sehingga dibiarkan begitu saja atau mau diganti dengan yang baru ya. Menurutnya Kayaknya gimana? yang ini Pak, kalau dari arah selatan juga Pak ada yang digambar tadi. Kayaknya kurang terawat Pak, seperti itu. Tidak dicat, banyak lumut-lumutnya. Dengan banyak Oh, semak-semak Pak. oh begitu ya. Tapi di Iya Pak. dalamnya megah ya. Iya Pak, bagus dalamnya Pak. Ya, ya, ya. Eh, ini lebih tua mana dengan Masjid Babu Salam? Ini Pak, ini duluan. Yang mana? Eh, tunggu Pak, saya lihat dulu Pak. Lebih tua mana dengan Masjid Babu Salam? Saya kurang tahu Pak, tapi kayaknya karena dibangun di era yang sama. Hah? Oh, oh dibangun di era yang sama. Iya Pak, kayaknya Masjid Raya duluan Pak. Oh, Masjid Raya duluan ya. Iya Pak. Eh, Oke, untuk aplikasi kekinianmu ya yang Bapak mau tambahkan, tadi kamu sudah jelaskan dengan baik. Ini aja ya prinsip-prinsip horizontalistiknya ini ya. Mirip ya. Iya Pak.
horizontalistiknya ini mirip ya. Iya, Coba Pak. kamu perhatikan ya kan, prinsip-prinsip horizontalistiknya ini mirip. Kalau ini kayaknya cuman kubahnya aja yang mirip ya, Iya, ya. Pak. Heeh. Tapi kalau Dia menurut kayaknya Bapak ini, berbentuk segi 8, Pak. Atau segi 6. ya. Tapi pada prinsipnya dengan Masjid Al-Quds apa ini? Al-Mansur ini dengan Al-Kautsar ini prinsip-prinsip horizontalistiknya itu ya, sama ya. Iya, Pak. Hmm. Terus eh, pertanyaan penutup, apa kesanmu mata kuliah arsitektur Islam ini? Silakan. Mata kuliah arsitektur Islam sangat menarik, Pak, karena banyak ilmu-ilmu tentang arsitektur Islam yang baru didapat, Pak. Yang sebelumnya tidak dipelajari di mata kuliah lain, kayak seperti SP, SKB. Tapi di sini kita dapat ilmu baru tentang sejarah-sejarah masjid, sejarah-sejarah arsitektur Islam, Pak, yang ada di Indonesia. Itu aja, Pak. Oke, kalau dari Bapak, tugasmu ini bagus sekali ya. Eh, Topik pembahasanmu ini menarik sekali. Terus eh, kamu mengerjakannya dengan baik sekali. PowerPoint-mu bagus sekali. Terus kamu mengerjakannya dengan cepat dan tepat. Ya, itu menurut Bapak kelebihan kamu. Ya, ke depannya Zuri, kamu banyak baca, eh, apalagi tuh harapannya Bapak sih bangunan-bangunan lokal kamu bisa adaptasi untuk pembangunan untuk perancangan dalam bentuk kekinian ya, untuk perancangan ke depannya ya, sehingga jati diri arsitektur lokalmu berkelanjutan ya, Ya, Zuri. Pak. Oke, terima kasih banyak Zuri. Pada prinsipnya tugas kamu ini bagus sekali ya, sesuai dengan harapannya Bapak. Ya, Iya, Pak. oke, terima kasih banyak Zuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.